Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ya Ustaz Munaim, monggo dimulai Bu Nur Baik. Hajar, Hadir Anan Hajar. Terima kasih Ustaz Mukhlisin. Baik, kita mulai seperti biasa dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. فساب الأكرمين المهتدين وأزواج البرات وعد المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى الدين. ثم خصوصا إلى رؤيا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk menyambung hati kita kepada Rasulullah, untuk membiasakan telinga kita mendengarkan hadis-hadis Nabi dan mulut kita membahas tentang hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan bab atau kitab tentang Jum'ah, bab salat Jum'ah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ightasalah, barang siapa yang mandi, thumma atal jum'atah, kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Fasalla ma quddira lahu, kemudian sholat sunnah semampunya, mampu 2 rakaat, 4 rakaat, dan selanjutnya. Thumma ansatah, kemudian dia diam di sana atau berzikir ya, hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai selesai imam dari khutbahnya. Thumma yusalli ma'ahu, kemudian melaksanakan sholat Jumat bersama imam. Maka janji Rasulullah mengatakan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan diampuni, pasti diampuni dosanya antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang selanjutnya. Wa fadlu thalathati ayyamin, dan masih dilebihi 3 hari. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini termasuk di antara hadis fadilah Jumat. Jadi hari Jumat memang hari yang spesial. Sehingga menyambut Jumat itu juga harus dengan cara-cara yang spesial. Bahkan di sini dikatakan oleh Nabi, manightasalah, barang siapa yang mandi. Jadi sunnah mandi kalau mau Jumatan. Sunnah memakai wangi-wangian kalau mau Jumatan. Sunnah memakai memakai baju yang putih atau yang baru dicuci seperti itu ya. Jadi sunnah manightasalah, barang siapa yang mandi. Nah, sering kita mendengar tentang mandi Jumat gitu ya. Atau yang sering jadi lelucon misalkan
eh, apa bergaul dengan pasangan suami istri di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh orang kafir atau Yahudi atau apalah. Itu sebenarnya hadis-hadisnya tidak ada yang sahih atau bahkan mungkin buatan gitu ya. Hadis tentang berkumpul, bersenggama, menggauli pasangan di malam Jumat itu tidak ada yang sahih. Yang sahih itu adalah manirtasalah, barang siapa yang mandi. Nah, ada riwayat lain mengatakan ini hadis sahih juga entah di bab di bab ghusl kalau tidak salah, di bab mandi itu berbunyi begini. Man ghasalah wa ghtasalah. Rahimallah man ghasalah wa ghtasalah. Allah merahmati orang yang memandikan dan dirinya sendiri mandi. Maksudnya memandikan menyebabkan orang lain harus mandi. Nah, hadis ini yang kemudian diterangkan sehingga melebihi kapasitasnya. Ya. Maksudnya begini, ketika suami istri pasangan itu bergaul, melakukan hubungan di malam Jumat, nah itu besoknya kan harus mandi. Nah dia nanti masuknya ke doa yang barusan. Rahimallah. Jadi Allah merahmati. Ini hadis yang sahih itu. Dengan hadis ini. Hadis salah. Adapun yang kalau bersenggama di malam Jumat itu setara dengan membunuh Yahudi itu bukan hadis. Bukan hadis. Ya mungkin ucapan ulama yang kemudian dipahami atau dikira itu hadis kayak gitu. Padahal yang hadis itu adalah yang tadi. Allah merahmati orang yang membuat mandi pasangannya dan dia mandi. Jadi kenapa dirahmati? Karena dia, kata ulama, sudah mengumpulkan dua hal yang memang menuntut mandi. Yang pertama yaitu karena junub, karena berkumpul dengan pasangannya. Yang kedua, dia memang disunahkan mandi karena mau hadir hari Jumat. Jadi seperti itu. Nah, di hadis ini dikatakan barang siapa yang mandi. Mandi itu meliputi semuanya ya. Kemudian bergegas dan membawa baju yang baru, memakai baju yang baru. Kemudian atau baju yang baru dari lemari ya, bukan baju dari toko, nggak harus itu. Intinya harus tidak bau dan tidak mengganggu orang di sampingnya. Itu yang terpenting. Kemudian ulama mengkiaskan semua perkumpulan di dalam Islam itu dianjurkan untuk seperti itu. Maksudnya jangan sampai aromanya tidak menarik. Terus dari dapur umpamanya bau bawang, bau gorengan, kemudian dibawa kumpul-kumpul muslimat atau apa kayak gitu. Itu yang tidak dianjurkan. Jadi dikiaskan dengan ini, maka dikiaskan dengan sunnah-sunnahnya Jumat, maka setiap mau kumpul dengan orang lain itu disunnahkan kita harus harum. Kita harus jangan sampai aromanya tidak nyaman, bikin orang tidak nyaman. Kemudian ketika sampai ke Jumat, shallama quddirolahu. Dia sholat semampunya. Maksudnya sholat sunnah itu. Sholat sunnah ya banyak kalau mau dilakukan. Misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah
apalagi taubah, sholat sunnah, duha mungkin karena belum Jumat juga kan. Dan kemudian memang berpagi-pagi atau memang berangkat agak pagi untuk melaksanakan sholat Jumat itu memang dianjurkan oleh syariat. Siapa yang berangkat lebih pagi maka lebih besar pahalanya, kira-kira begitu. Jadi kalau di Azhar itu pembesar-pembesar ulama itu biasanya agak pagi sudah ada di soft agak awal gitu. Atau di masjid-masjid sekitar sana. Summaan sotah. Kemudian di sini penting juga dikatakan summaan sotah. Kemudian dia diam. Jadi diam dia. Bukan bicara dan ngobrol seperti yang kemarin kan dikatakan barang siapa yang bilang ke temannya diam. Maka dia telah kehilangan apa? Kehilangan kesempurnaan Jumat. Hala Jum'atalah. Dia diam hatta yafurghal imamu min khutbatihi. Sampai si sang imam selesai dari khutbahnya, baru kemudian dia sholat bersama imam, sholat Jumat. Maka janji Nabi adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'atil ukhra. Akan diampuni dosanya antara Jumat yang sekarang dengan Jumat besoknya. Berarti seminggu, kemudian masih ditambah di sini. Ada bonus 3 hari. Itu ya. Jadi memang minta pengampunan atau maghfirah itu tidak melulu hanya dengan membaca istighfar. Gitu. Ada cara-cara lain yang diajarkan oleh syariat untuk meminta maghfirah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara begini. Dengan cara menyambut Jumat dengan cara-cara yang istimewa seperti ini itu menjadi penyebab diampuninya dosa. Ini diperkuat oleh hadis yang lain senada bunyinya gini. Apa? Apa itu? As-shalah ila shalah maghfiratun idza jtunibatil kaba'ir. Kalau tidak salah begitu. Wal jum'ah ilal jum'ah. Iya, pokoknya maknanya begini. Salat ke salat itu mengampuni dosa seseorang. Jumat ke Jumat itu juga mengampuni dosa seseorang. Artinya seseorang yang menjaga sholatnya yang 5 waktu, maka itu dosa-dosanya diampuni gara-gara itu. Kalau di hadis yang lain, Nabi memberi pengertian itu dengan cara bertanya. Kata Nabi, tidakkah engkau lihat ada seseorang yang mandi sehari semalam itu 5 kali? Apakah masih tersisa noda di tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Mau mandinya 5 kali kok. Kata Nabi, nah seperti itulah orang yang menjaga sholatnya. Dia tidak tersisa dosa di tubuhnya. Itu ya. Nah, ini senada dengan hadis yang saya bacakan barusan itu. Cuma kata ulama ini bukan dosa besar gitu. Jadi hadis-hadis atau ayat yang mengindikasikan seperti ini diampuni dosanya. Itu tidak melibatkan dosa besar ya. Kalau dosa besar itu butuh apa? Butuh taubat yang serius. Ibarat penyakit, dosa besar itu kan penyakit kronis. Jadi dia butuh penanganan khusus.
Kalau penyakit-penyakit ringan, dosa-dosa ringan, ya bisa diampuni dengan cara-cara ini. Dengan cara menjaga sholat, tanpa istighfar pun itu sudah diampuni. Bahkan wudhu saja itu sudah merontokkan semua dosa-dosa. Dosa mata, dosanya tangan, dosanya kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk dosa besar itu butuh penanganan khusus. Apa saja dosa besar? Ya dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah, naudzubillah, membunuh, mencuri, berzina, durhaka kepada orang tua, menggibah atau menjelek-jelekkan orang lain, dengki, sombong, itu beberapa dosa besar. Meninggalkan sholat, kayak gitu-gitu. Itu butuh bertaubat. Taubat gimana? Taubat itu ya harus menyesal. Kedua, harus mantap hati untuk tidak mengulangi. Ketiga, harus meninggalkan circle-nya. Kalau circle-nya pemabuk misalkan, ya harus tidak dekat-dekat ke circle tersebut, ke teman pergaulan seperti itu. Itu ya. Kemudian kalau dosanya tersebut curian, mencuri, maka harus mengembalikan atau meminta ridho orang pemiliknya gitu. Umpamanya nggak mampu untuk mengembalikan karena masih miskin, maka dia minta ridho. Saya dulu pernah ngambil inimu, minta ridhonya ya, kayak gitu. Kalau nggak dikasih, ya harus dirayu. Kalau yang pemiliknya itu tetap ngotot nggak ngasih kecuali minta imbalan, ya harus disanggupi. Walaupun umpamanya nggak langsung disanggupi dengan cara dicicil gitu, cicil seperti itu. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu dan juga ada hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Zakara bercerita yaumal Jum'ati tentang hari Jumat. Faqalah Nabi mengatakan, Nabi bersabda, fihi sa'atun. Di hari Jumat itu ada 1 jam, ada 1 saat, ada 1 waktu. Kira-kira begitu. Sa'atun itu waktu. La yuwafiquha yang tidak sesuai seseorang, yang tidak kena atau tidak berbenturan, tidak mengenai saat atau waktu tersebut, abdun seorang hamba muslimun yang muslim, wa huwa qaimun yusolli, dia sedang sholat, yas'alullaha, dia kemudian memohon kepada Allah syai'an sesuatu, illa a'tahu iyahu, kecuali akan diberikan oleh Allah. Wa asyara biyadihi, dan Nabi memberi isyarat biyadihi dengan tangan mulia Nabi, yuqalliluha, bahwa waktu seperti itu sangat sedikit. Jadi di hadis ini menyatakan tentang fadilah keutamaan hari Jumat. Bahwa di hari Jumat itu ada waktu spesial di mana kalau meminta, berdoa akan dikabulkan. Tapi waktu tersebut dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan.
Dan Nabi memberi syarat di sini bahwa waktunya sangat sedikit. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifatun. Suatu waktu yang sangat sebentar. Waktunya sangat sebentar. Jadi ada waktu di setiap hari Jumat itu kalau berdoa itu akan dikabulkan. Waktu itu dirahasiakan oleh Allah, dan barang siapa yang tepat di waktu itu meminta sesuatu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ulama karena ini dirahasiakan, ya ulama bermacam-macam. Ada yang mengatakan antara dua khutbah. Jadi ketika khotib duduk di antara dua khutbah, di khutbah pertama kemudian dia duduk. Nah, ketika duduk itu makanya ada beberapa orang kemudian ngangkat tangan berdoa kepada Allah meminta sesuatu. Itu karena memang ada hadis seperti ini, bahwa di hari Jumat itu ada satu rahasia Allah, yaitu rahasia waktu di mana tidak ada seorang pun yang mengangkat tangannya meminta kepada Allah sesuatu kecuali akan diberikan. Tapi itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan kata ulama? Supaya orang-orang itu menjaga kepada hari Jumat. Gitu. Dirahasiakan. Seperti malam Lailatul Qadar. Itu kan dirahasiakan oleh Allah. Supaya orang-orang itu menjaga malam-malam hari puasa, malam-malam Ramadan. Kayak gitu. Baik, kita lanjut. Wan Abi Burdah an abihi, dan diriwayatkan dari Abu Burdah dari ayahnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya ma bain ayyajlisal imamu ila an tuqdas salatuh. Waktu itu berada di antara imam duduk sampai sholat dilaksanakan. Berarti dimulai dari duduk khutbah pertama selesai kan imam duduk. Nah, dimulai dari itu sampai nanti sholat dilaksanakan sampai iqamah itu ya. Jadi ada riwayat berisi seperti itu. Rawahu Muslimun wa rajjah ad-Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diunggulkan oleh Imam ad-Daruqutni annahu min qauli Abi Burdah, bahwa itu ucapan Abu Burdah. Wa fi hadis Abdullah bin Salam Inda bin Majah, dan juga ada di dalam hadis Ibni Abdissalam, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini Yahudi. Sahabat yang Yahudi yang berasal dari agama Yahudi itu Abdullah bin Salam. Jadi banyak riwayat Israiliyat itu riwayat Abdullah bin Salam. Riwayat Israiliyat itu Ibu adalah riwayat tentang Bani Israel. Itu banyak dari riwayat Abdullah bin Salam. Jadi kalau yang dari Majusi, dari Zoroaster itu Salman Al-Farisi. Kalau yang dari Yahudi konversi ke Islam itu Abdullah bin Salam. Kalau dari Nasrani Wahab bin Munabbih kayak gitu. Jadi ada di kalangan sahabat itu ada yang berasal dari kiainya Kristen, ada yang berasal dari kiainya Yahudi, ada yang dari Zoroaster seperti itu. Jadi ulamanya yang masuk Islam. Nah, Abdullah bin Salam ini ulamanya Yahudi, kira-kira seperti itu. Nah, dia meriwayatkan hal yang serupa dengan yang di atas tadi, bahwa waktu ijabah doa di hari Jumat itu ya sejak imam, khotib duduk pertama.
duduk setelah khutbah pertama. Ini ada yang lain, wajabir inda Abi Daud wan Nasai. Adapun menurut sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh dalam Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasai, annaha ma baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Bahwa waktu yang baik, waktu yang diijabah untuk berdoa itu antara asar sampai tenggelamnya matahari, antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Jadi ada dua riwayat. Nah, ini yang unik. Wa qad ikhtulifa fiha ala aktsara min arba'ina qaulan. Perbedaan pendapat terkait hal ini itu ada 40 pendapat. Jadi ada yang bilang setelah subuh di hari Jumat, ada yang bilang pas khotib duduk, ada yang bilang dari pas khotib duduk sampai sholat dilaksanakan, ada yang bilang setelah asar sampai maghrib, kayak gitu. Jadi kata Ibnu Hajar, pendapatnya sampai 40 pendapat. Amlaituha, saya sudah menuliskan semuanya fi syarhil Bukhari, di dalam kitab Syarah Bukhari. Syarah Bukhari. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya Syarah Bukhari, komentar atas kitab Bukhari yang berjudul Fathul Bari Bisyarhil Bukhari, Bisyarhi Sahihil Bukhari, seperti itu. Nah, itu Ibu-ibu. Jadi hari Jumat memang hari spesial, hari di mana pahala dilipat gandakan, hari di mana dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dianjurkan memperbanyak membaca salawat ala Nabi, dan hari di mana di sana itu orang-orang diampuni dosanya, hari di mana di sana ada waktu ijabah untuk doa-doa kita. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya baca. Selanjutnya kita diskusi dan kita obrolin. Mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilahkan. Bu Nur Hajar, Bu Rika, Bu siapa? Silahkan Bu. Atau Ustadz Mukhlisin mungkin masih bergabung dan mau menambahkan. Saya tak ada, Ustaz. Terima kasih. Oh, Ustadz, Siap. mohon maaf, berarti yang sunnah sunnah berhubungan suami istri itu emang nggak ada hadisnya maksudnya Ustadz? Iya, nggak ada. Hmm. Hmm. Yang ada itu Hmm. adalah efeknya. Hmm. Jadi besoknya gitu loh. Hmm. Yang mandi dan yang Yang- menyebabkan orang lain mandi itu dirahmati oleh Allah. Nah, Hmm. itu. Hmm. Jadi barang siapa yang mandi dan menyebabkan orang lain mandi, maka dirahmati oleh Allah. Rahimallahu man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ah. Itu hadis. Hmm. Semoga Allah, kata Nabi, merahmati orang yang mandi dan yang menyebabkan orang lain mandi, maksudnya pasangannya, di hari Jumat. Jadi dapat rahmat Allah. Hmm. Ya Ustadz, paham Ustadz. Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan dari Bu Nida. Berarti tetap harus bersenggama dulu dong Ustaz, agar menyebabkan pasangan kita mandi. Ya kira-kira gambarannya kan seperti itu. Kalau nggak begitu, kemudian mandi ya dapat sunnah saja, Bu. Dapat sunnahnya. Kan di hadis yang barusan itu, anu kan apa? Dia rangkep.
ada kata-kata ghasalah waghtasalah, mandi dan menyebabkan orang lain mandi. Berarti menyebabkan orang lain mandi itu ya bersenggama. Kalau umpamanya mandi tanpa didahului itu berarti dapat sunnah saja. Dapat sunnah mandi hari Jumat. Karena di hadis yang tadi pertama kita baca, mandi ketasalahan. Barang siapa yang mandi di hari Jumat. Seperti itu. Baik, jika tidak ada kita cukupkan ya. Ustaz Muhlisin masih gabung, Ustaz? Iya Ustaz, eh Dejavu enggak ditutup saja kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dari yang lain. Ya, silakan Ustaz. Baik. Baik, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka wa mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdirna biha jami'al hajat wa hina biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من الطاعة ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا ربنا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكون من المخسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.